hadan bizulmin nuzikhu min adzabin alim. Hati-hati melakukan dosa, melakukan maksiat di tanah suci ini. Ya. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Abdul tadi. Yang ketiga, saya hanya berhenti pada yang keempat nanti dulu ya. Supaya nanti ini kira-kira Ustadz masih sampai berapa ini? 9 atau 10 ini. Saya mau berhenti di 4 saja nanti. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau baca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang terkait dengan haji itu ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Ali Imran, ada di surah Al-Hajj. Menyebar. Ada satu hal yang menarik, bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang haji itu selalu disisipi dengan apa? Dengan perintah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam rangkaian ibadah haji itu. فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Banyak zikir ya, di Muzdalifah. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. Di Mina banyak zikir. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. Kalau sudah selesai melakukan manasik, nanti setelah wukuf banyak zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngerumpi. Ngerumpi nyebut-nyebut apa? Kayak orang zaman jahiliyah dulu. Kazikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Dulu sering menyebut-nyebut, berbangga dengan keturunan mereka, cerita ini itu dan lain sebagainya. Kurangi. Kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu hal. Kalau kita cermati ayat-ayat yang berbicara tentang haji. Yang kedua yang menarik, ayat-ayat tentang haji itu, saya beri contoh yang ada dalam surah Al-Baqarah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu didahului dengan ayat yang berbicara tentang apa? Sempurna. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulfu bi aydikum ila tahlukah. Banyak-banyak berinfak. Ayat yang ada dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul bait, inna awwala baitin, dan seterusnya, itu diawali dengan apa? Didahului dengan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda tidak akan mendapatkan kebaktian sejati sampai berinfak atau menyedekahkan sesuatu yang paling kita cintai. Apalagi nanti di ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Hajj, wa at'imul ba'isal faqir, dan seterusnya. Ini apa hubungannya? Kita yang sedang berhaji ini memang diperintahkan untuk apa? Bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir. Tapi satu hal atau hal lain yang tidak boleh kita lupakan adalah hubungan kita sesama manusia pun harus baik. Ada kepedulian sosial. Jangan seperti dicontohkan oleh Abu tadi. Mentang-mentang mau paling depan ibadahnya, sikut kanan, sikut kiri, menyakiti orang lain. Seorang mukmin sejati itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah beliau menegur beberapa sahabat, beberapa orang, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali diulang. Demi Allah, tidak sempurna itu imannya orang itu. Yang bagaimana? Man la ya'man jaruhu bawatiqahu. Orang yang lisannya, yang perbuatannya itu selalu menyakiti tetangganya.
menyakiti orang lain. Jadi selain kita bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepedulian kita terhadap orang lain, perhatian kita kepada orang lain. Ini apalagi kita sedang berada di tanah atau di negeri orang. Ya, yang satu regu, yang satu kelompok, yang satu kloter. Walaupun beda daerahnya, walaupun beda misalnya KBIH-nya, selama dia itu manusia, selama itu saudara kita, mari kita berikan perhatian kita. Jangan beda-bedakan. Mari kita tingkatkan kepedulian sosial. Apalagi kalau kita baca keterangan, tadi Kiai Abun sudah menyampaikan kiat-kiat mencapai haji mabrur. Ada 3 tadi. Nah, kalau 3 ini sudah kita laksanakan, siapa yang bisa menjamin, siapa yang tahu mabrur atau tidak haji kita ini? Ada yang tahu hajinya mabrur atau tidak? Dapat dia SMS dari langit? Atau ada pesan WA dari langit, itu adik haji Anda mabrur? Ada pemberitahuan? Tidak ada. Dari mana kita bisa tahu? Dari tanda-tandanya saja. Apa tanda-tandanya? Dalam beberapa riwayat para ulama menukil antara lain adalah it'amut ta'am, ifsya'us salam. Rajin membantu orang, memberi makan fakir miskin. Yang kedua, ifsya'us salam, menebar salam kedamaian. Bukan hanya selalu assalamualaikum ketika ketemu orang, tetapi selalu menebar kedamaian. Suka senyum pada orang lain, suka membantu. Orang lain kalau dia ada di situ tenang. Itu salah satu atau di antara tanda kemabruran haji kita. Nah, ini yang harus kita wujudkan nanti setelah kita pulang ke tanah air. Ini poin yang keempat. Maka selesai sudah saya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, setelah ini Pak Kiai Nasirul akan memandu. Kita akan berdiskusi, Ustaz Irfan juga nanti akan memandu. Kalau ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sekalian tanyakan, baik terkait manasik haji, baik terkait dengan pelayanan, karena pemerintah sekarang ini selalu berupaya meningkatkan pelayanan. Kemarin kami sudah keliling ke pemondokan-pemondokan. Alhamdulillah, sambutannya cukup baik. Tadi pagi bersama Pak Menteri, saya mendampingi bersama-sama jamaah di kloter yang ada di sektor 10, senam pagi. Wah, senam pagi olahraga penting ini. Tadi Pak Kiai Abun sudah mengatakan, mengingatkan kita penting menjaga kesehatan, stamina tubuh, terutama menjelang acara kegiatan puncak ibadah haji nanti. Ya. Jadi perlu ketahanan, perlu kesehatan yang prima. Maka tadi kita di sektor 10 itu ada senam pagi itu Pak Kiai Nasirul itu lumayan.